Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di sini ya. Halo. Oke, di sini mau ada coaching klinik, yaitu belajar basic recording dan perangkatnya ya. Dan di sini juga ada bintang tamu yang spesial. Kita langsung saja panggil bintang tamu kita, Anthony Ski. Thank you, thank you. Oke, thank you Habibie. Aku ucapkan terima kasih buat Hub Music buat kesempatannya aku bisa bicara membawakan materi ini ya. Jadi special thanks buat ownernya Hub Music, my bro Harry Su ya, sama my bro Gitar Sifu. Bro, namamu tak sebut bro. Oke, jadi kita akan bicara soal basic recording ya. Perkenalkan, nama saya Anthony Sky ya. Saya ini salah satu pekerjaannya adalah Music and Video Advisor semenjak tahun 2002. Kemudian belakangan saya juga menjadi founder dari Clicken Indonesia. Ya, itu kita kerjanya di bidang network design spesialis, atau bahasa kerennya itu apa ya, di bidang IT lah kita. Tapi hari ini kita nggak akan ngomong soal IT ya. Kita akan ngomong soal musik nih, yang senang-senang aja, yang keren-keren ya. Jadi bagaimana basic recording itu bisa membawa kita ke banyak hal ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di rumah atau yang di sini ya, itu menganggap basic recording itu hanya untuk pemusik, main musik, ngeband dan sebagainya. Nah, pengalaman saya selama semenjak 2002, knowledge basic recording itu bisa melakukan banyak hal, ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan di situ. Nah, apa saja itu ya? Nah, kita akan lihat ini di slide kita yang ini. Nah, ini. Nah, ini recording knowledge ya. Nah, ini baru mulai. Monggo Mas, masuk aja. Yuk, masuk, langsung. Ini kita udah live streaming, nggak apa-apa. Langsung aja. Ya, Mas siapa namanya? Adit. Mas Adit, ayo masuk. Silakan. Mas Rafael. Wah, monggo. Ya, keren nih. Pemusik ya? Kalian pemusik? Ya, main apa? Main drum. Main bass. Wow. Datang ke sini motivasinya apa? Dipaksa dipaksa dia.
datang ke sini motivasinya apa? Ini ada mic nih, boleh ngomong nih. Ah, nih langsung tak todong ya. Datang ke sini motivasinya? Ya untuk buat belajar recording lah biar lebih recording besok-besoknya lebih mantap lagi. Oh gitu. Berarti udah pernah recording ya? Sudah beberapa kali. Ya. Terus Rafael ya? Oh ini yang Oh ini Rafael. kurang lebih sama kok. Ini juga kalian satu band? Iya. Band ini band ngono. Band ini band. Nah oke ya. Nah, aku mau tanya ini dari kalian ya. Kalau ngomong masalah recording tuh di benak kalian itu apa? Main musik, bikin band, apa ada yang lain? Gimana? Untuk apa recording itu manfaatnya? Kalau aku buat kenang-kenangan sih, biar ada apa sesuatu yang bisa. Oh, pernah gini ternyata. Oh, pernah gini gitu ya. Tapi gitu. kalau nanti ternyata dijual, oke kan nggak masalah. Bisa ya? juga. Ya. Udah pernah bikin single gitu dari recording? Kan sekarang gampang kan sebetulnya. Nggak bisa ke apa? Digital platform kan gampang banget kan ya. Udah pernah bikin kayak gitu? Pernah ya? Masuk Dibantu itu? Dibantu. Oh, dibantu. Oh, masuk ke ini. Dibantu sama dia. Oh, masuk YouTube terus sampai ke publish digital platform belum? Wah, itu nanti minta tolong sama dia. Dia bisa itu ya, sampai ke digital. Kan ke sini kan. Oh ya. Jadi ini aku mau membuka pikiran rekan-rekan yang di sini sama yang di rumah ya, bahwa recording knowledge ini sebetulnya tidak hanya untuk bermain musik saja. Jadi ini yang membuat saya akhirnya bisa melakukan banyak hal. Jadi itu tanpa kita ini ya, kita lihat ya, recording knowledge ini untuk musician band, solo album dan single. Nah ini kayak mereka berdua ya. Bentar, ini mau tak dulu nih. Biar ada pointernya. Maklum guys, biasanya tuh saya ngomongnya soal jaringan lebih simple semuanya. Kalau recording ini wah notonya kayak gini. Jadi lebih membingungkan ya. Jadi ini ya untuk musician, band, solo album, single ya. Kemudian scoring movies ya dan video ya. Nah, perbedaannya scoring movies ini ada soundtrack movies. Apa bedanya? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Kalau soundtrack apa? Pasti pernah dengar soundtrack. Soundtrack teman-temannya yang biasanya ada OST. Ya, original soundtrack ya. Jadi perbedaannya begini. Kalau soundtrack movies itu kita bikin lagu, selesai, ya kayak album gitu. Terus itu dipakai buat film. Ya. Tapi bedanya scoring ini dia memberi suasana pada adegan-adegan. Jadi misalkan kalau kita lagi minum, tapi di sebelahnya ada hantu. Nah, itu namanya scoring ya. Jadi kira-kira begitu ya, ada soundtrack. Kemudian jingle and theme song. Udah pernah tahu jingle? Jingle itu apa? Bukan jingle bell loh ya. Hah? Jingle apa jingle? Satu lagu khusus untuk sebuah band lah. Apa kayak sebuah band? Iya itu. Saya bingung. Jingle kayak lagu untuk Mars. Oh ya, kalau menurut pengertian siapa mau lupa aku namanya. Rafael dan Ade ya. Apa pengertian jingle? Nggak pernah tahu ya. Jingle itu jadi adalah lagu ya. Ini ya jingle. Lagu yang diperuntukkan untuk sebuah produk. Lagu kebangsaannya misalkan Aku dan Kau, Luka dan Kau ya. Ini aku kasih contoh ya. Contoh ya. Jingle itu seperti apa? Nah ini adanya. Nah ini jingle. Inilah jingle. Biskuit enak, kris dan renyah, higienis, sehat dan bergizi, mudah didapat. Nah ini namanya jingle. Dia ngomong produk ya. Ya. Nah kemudian ada theme song. Nah ini theme songnya apa? Bedanya? Banyak ya ternyata ya. Ini kalau aku nggak ada ilmu recording knowledge nggak ngerti juga gini-gini. Jadi apa itu theme song? Lagu yang mewakili suatu apa ya? Event ya. Acara theme song untuk apa ya? Ya acara event ya seperti itu. Ini ada contoh ya. Misalkan
Ini untuk namanya LSM-nya berbagi happy memang, tapi ya akhirnya langsung di ini aja ya, di skip ya. Intronya panjang banget. Nah ini karena dia ngumpul-ngumpul ya, kayak gitu ya contohnya ya. Itu ya. Nah, cukup ya. Ya, nah terus musik arrangement. Nah itu udah tahu ya, aransemen musik ya. Ya itu ya. Kemudian ini ada opera. Opera itu apa? Operet. Nah ini saya kasih kuning kan ya guys, musician band ini. Kenapa? Ini selain recording knowledge, kita membutuhkan juga skill bermusik ya. Apakah recording knowledge itu membutuhkan skill bermusik? Nggak selalu. Ini ada yang putih nih. Nah ini yang putih ke bawah ya. Yang putih ke bawah ini contoh mixing mastering song. Pokoknya kupingnya oke, dia punya ilmu untuk mixing dan mastering, jadi dia bisa bekerja. Tapi dia nggak bisa bikin musik arrangement, dia nggak bisa, karena dia nggak punya ilmu musiknya, ya sama itu. Kemudian songs compilation itu kayak mixing lagu itu loh, digandeng-gandeng, ya lagu A, lagu B, bisa buat dancer, ya tempel-tempel. Jadi itu kan di sound editing kan, itu masuk juga kan ke recording knowledge ya. Kemudian ada voice over pernah tahu? Voice over itu ya nempel suara gitu loh. Jadi kayak di radio itu voice over begitu ya. Kemudian podcast. Nah, podcast itu nggak harus ada gambarnya sebetulnya. Podcast itu bisa ngomong aja ya. Kemudian radio spot. Nah, radio spot apa? Radio spot pernah tahu? Nah, radio spot tuh ya iklan yang ada di radio itu. Ini contohnya ya, kayak gini. Nah, ini kasih contoh. Ini radio spot. Ya. Live in Jakarta, Sunday, Nah, ini radio spot. Kemudian simple announcement. Simple announcement kayak di supermarket. Kan bisa direkam itu. Terus ditaruh di supermarket ya. Gitu ya. Itu butuh recording knowledge biar suaranya enak, tebelnya gimana ya. Kemudian transfer analog to digital, itu zamanku dulu. Masih ada kaset-kaset analog, zamannya dulu kan belum ada digital, mungkin saya kaset-kaset lama. Bisa kita transfer. Jadi aku dulu memulainya guys, untuk ketika bisnis PH ya, itu memulai dari transfer analog to digital. Jadi dari kaset-kaset lama itu gimana didigitalkan, terus di-store ke radio gitu. Kemudian ringtone, udah tahu ya, bikin ringtone, pakai suara mesranya pacarnya misalkan ya. Gitu ya, dibuat ringtone, butuh recording knowledge, suaranya biar tebel apa kan bisa di mixing gitu ya. Kemudian drama radio sahur sepuh, itu zaman dulu ya, wong lawas rek. Jadi kayak gitu ya, drama radio biasanya kalau di gereja itu menjelang Natal. Ya kenapa aku tahu? Karena aku sering bikin itu. Jadi menjelang Natal untuk apa itu istilahnya bro? Kalau pasca yang gitu-gitu kan, ya drama ya, ya untuk ini ya. Dan kemudian apa itu? Sound clearing ya, jadi mengclearkan sound. Misalkan ada noise-nya ya, seperti apa ya itu. Kemudian bird training. Nah bird training, ini BO buat training. Kita rekam, kasih ke player, celek. Jadi nggak usah ngajarin, BO-nya biar bisa ya. Nggak kepikir ya ke sana ya, bahwa ini bukan. Kemudian evidence. Nah evidence ini masalah hukum biasanya. Jadi misalkan ada kejadian sesuatu direkam, ternyata suaranya nggak jelas, kita harus memperjelas supaya ngomongnya apa. Untuk bukti kadang pengadilan ya, bukti apapun lah, bukti perselingkuhan, bukti apa, ada semua ya. Nah, is anything related to audio editing? Jadi semua yang berhubungan dengan audio editing guys ya. Audio. Jadi ini kan membutuhkan semua recording. Kenapa aku bisa breakdown ini semua? Karena ini memang yang pernah aku lakukan semua. Dari mulai musik sampai evidence, bird training. Itu temannya dia tuh yang minta sama aku. Dia punya burung beo. Nah, itu ya. Jadi itu. Jadi guys,
ini saya mau membuka pikiran ya anak-anak muda bahwa recording knowledge itu banyak manfaatnya. Banyak sekali, bukan untuk sekedar main band. Dan bermusik itu tidak hanya sekedar main band. Kamu bisa bikin iklan, kamu bisa bikinnya ini semua apa operet ya, semua ya gitu. Itu ya, jelas ya. Nah sekarang audio editing versus video editing. Jadi kenapa aku komparasi ini? Karena salah satu pekerjaan kita sama My Bro ini juga video editing ya. Nah, knowledge dari recording ini sangat-sangat membantu untuk kita bisa lebih lancar di video editing. Kenapa? Ya kita nggak mau mengecilkan apa arti dari video editor ya, bukan begitu, karena kita itu berurusan dengan tracking yang jauh lebih banyak kalau di audio. Ini saya akan perlihatkan ya, contoh. Nah, ini kita lihat, saya akan geser mixer ya. Ini mixer tracknya ya. Ini contoh file project. Coba kita hitung nih, ada berapa track ya? Maaf ya. Nih lihat nih. Dihitung aja nih, ada berapa track ini. Kira-kira berapa bro? Hah? Mau ngitung nggak? Hah? Tuh, nggak ada habisnya tuh. Loh, kok terus sih? Lah, inilah. Jadi saya mau bilang gini, video editing ini lebih membutuhkan spek komputer yang jauh lebih tinggi, tapi complicatednya tidak se-complicated audio editing. Sehingga ketika kita mempunyai ilmu audio editing, maka akan sangat-sangat membantu untuk video editing. Karena paling enggak berapa bro? Video editing paling enggak berapa track? 4-5 gitu aja ya? Ya 4-5-6, cuman komputernya abot ya. Komputernya yang harus abot, tapi ya nanti akan saya jelaskan. Jadi disitulah kompleksitas dari audio editing ya, sangat detail. Kita bekerja dengan satu instrumen, namanya drum aja kita main snare-nya sendiri, ininya sendiri ya. Bass drum nanti akan saya perlihatkan ya. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, kita akan ngomong basicnya. Yang kita butuhkan adalah recording device-nya dulu ya. Nah, recording device. Nah, sebentar, ini keren banget nih, recording device ya. Apa alat-alatnya? Pertama PC ya, komputer ya. Sekarang nggak pakai komputer nggak bisa guys ya. Nah, butuh laptop atau PC. Seperti apa laptopnya, seperti apa PC-nya? Saya akan bilang begini, untuk audio itu tidak seberat video. Jadi mungkin kalau sekarang itu pakai Pentium 3 lo bisa, Pentium 4 bisa. Yang penting tuh RAM-nya ada berapa? RAM ya. RAM-nya kalau sekarang mungkin minimal 8 lah. Ya 8 itu sudah tenang lah. Kalau 4 ya bisa, tapi harus ada sedikit tricky kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau ya. Jadi itu dulu ya. Jadi nggak perlu spek yang tinggi-tinggi. Sekarang sudah berapa? i berapa? i 203. i9 ya. i9 ya. Sudah sampai i9 ya. Jadi i9 ya oke, cukup bagus ya untuk ini. Karena tidak membutuhkan memori yang terlalu tinggi, tidak seperti video ya. Itu satu ya. Nah, terus yang kedua adalah istilahnya sound card, audio interface, audio converter. Kalau sound card kan udah biasa ya. Apa sih yang dibutuhkan audio converter seperti apa sih kalau rekaman kan udah pengalaman sih, seperti apa kira-kira yang dibutuhkan itu? Sound card yang kecil gitu aja bisa gitu kira-kira? Kecil-kecil tuh kayak apa? Yang kayak gini ya. Nah, oke. Kalau sound card yang built-in bisa nggak? Tetap bisa ya. Nah, oke. Ya, bisa tapi agak bermasalah buat pengguna. Jadi gini, kalau kita ngomong sound card ini, ya kita tahu lah sound card itu setiap PC selalu yang nempel ada sound cardnya kan. Nah, apa yang membedakan audio interface? Nah, ini kita lihat nih, genre-genre ada contoh-contoh audio interface nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi perbedaannya begini guys. Untuk rekaman kita membutuhkan audio interface atau audio converter yang latensinya kecil. Apa itu latency? Udah tahu? Dari kata late. Apa berarti? Terlambat. Ya.
Ya, kalau ada jeda, ketika ada late kita main jreng. Ya, kalau ini kan nggak ada latensinya nih. Kita denger kan sama ya. Sebetulnya nggak sama juga, ada latensinya, tetapi kecil sehingga kuping kita nggak bisa membedakan ya. Kalau kita pakai soundcard biasa, kita nggak akan ada delay itu sekitar berapa ya? 1 detik, 2 detik ya. Nah itu untuk pemusik nggak bisa. Kamu jreng gini dengernya late, ya kan main drum duk tak nggak ada delaynya kan. Aduh, gimana ya? Nggak mungkin bisa kontrol kan? Ya itu makanya itu gunanya. Nah macam-macamnya ini guys. Nah kalau butuhnya seperti apa, intinya itu tergantung kebutuhannya. Misalkan ini Focusrite contohnya. Ini kalau mau pesen bisa di Hype Music ya, gampang banget ya. Bisa pesen ya bro, kayak gini ya. Ya ini cukup 2 channel ya, 2 channel input dan 2 channel outputnya yang kecil. Kalau aku ya kayak gini aja cukup. Kenapa? Ya karena kita mainnya per track kan, satu ya, gitu. Nah, ini contoh nih 2 track, 2 track out, 2 track in. Artinya tuh input masuknya 2, untuk dengernya juga 2 ya. Terus kemudian ada nih test cap. Oh ini legend ini guys. Ini ya. Ini aku suka, tapi sayangnya apa? Ini dia developingnya sangat late, nggak ada. Jadi cuman sampai Windows XP dia. Padahal ini barang ini keren banget. Dan dia bisa pakai Firewire ya. Dia pakai Firewire. Kerennya banget. Ini dia punya scroll ini ya. Jadi seperti analog. Digeser tuh jadi di play gitu enak banget, jadi kayak analog tapi digital rasa analog. Tapi kalau kopi rasa coklat nggak enak ya. Kopi ya kopi, coklat ya itu ya. Nah ini sayangnya developingnya ya, ini trik marketing aja menurut saya ya. Jadi dia nggak supaya kita beli yang barang dia yang lebih baru. Jadi drivernya ini yang untuk Windows XP ke atas dia nggak bikin lagi. Sayang banget. Ini favorit aku yang. Nah kemudian ini nanti ya saya lakukan. Ini ada Focusrite. Ini kita pakai untuk podcast ya bro. Di Studio 2 ya kita untuk podcast. Ini Focusrite. Bedanya sama ini dia inputnya ini ada. Aku bisa lihatin situ ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 8. Nah kemudian ada yang pakai adat ya. Jadi dia bisa 8 track. Nah ini dibutuhkan kalau kita misalkan live recording ya, dengan 8 instrumen secara bersamaan. Nah yang 2 ini udah nggak ngatasin, akhirnya pakai yang ini. Dan kalau mau diekstensi lagi bisa. Jadi ini ada optical input ya, langsung disambung ke adat ini diekstensi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 16 ya bro. Gitu. Jadi biasanya kita pakai waktu itu take drum ya, take drum ya untuk ini ya. Jadi kalau drum asli kan minimal berapa track? 7, 8 ya, ya itu. Nah itu ya. Terus ini semua, nah ini ada yang masuk lagi, silakan ayo. ayo seru. Tepuk tangan dulu yo. Luar biasa, luar biasa. Ya silakan duduk. Keren banget. Ya. Ayo duduk ya. Ini jadi, nah terus untuk input dan outputnya nyambung ke komputer ada yang via USB ya, via USB. Ada yang ini Firewire, ada yang model kayak gini. Ini udah jarang pakai PCI, model PCI ESP1010 nih. Ini aku juga pernah pakai. Jadi PCI itu yang ada slotnya di komputer, select, nanti disambung di sini baru. Tapi ini sudah di pasaran udah nggak begitu ya. Kalau nggak USB, USB. USB semua ya? Oh Type C ya? Oh ya USB Type C ya. Nah ini kayak ini punya M-Audio Fast Track ya. Nah ini legend nih. Ini yang kita pakai juga di situ. Ini Line 6 UX2 ya. UX2 ini hebatnya ya. Dia ini punya preamp yang luar biasa. Apa itu preamp? Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita seperti membangun studio 3 miliar hanya harga 3,5 juta. 3,5 juta ya bro ya. Jadi ini luar biasa karena preamp-nya sangat banyak. Jadi ada
software bawaannya untuk preamp. Jadi kita nggak usah beli rak-rakan gitar tuh yang macamnya banyak tuh, nggak usah, langsung dia masuk ke sini ya. Itu ya. Nah, jadi jelas ya, ini ada pertanyaan audio converter. Ya, jelas ya. Oke. Ya. Kemudian flat speakers ya yang kita butuhkan. Flat, apa bedanya flat speaker sama speaker biasa? Oh ya, mic. Galak ya, galak. Kalau flat speaker itu biasanya dia untuk low, mid, high-nya lebih rata, lebih sama semua. Kalau speaker biasa kadang ada high-nya ditinggiin, bass-nya ditinggiin, mid-nya ditinggiin. Gitu. Kalau flat ya, yang lebih rata. Kalau pengertianmu? Iya, pokoknya sama sih intinya. Dia di standar yang sudah benar-benar udah rata, nggak ada high, low atau amen. Mungkin aku milih jawabanmu yang lebih apa ya, lebih mudah dicerna ya. Jadi gini, ketika kita memproduksi musik, kita membutuhkan hasil dengan kualitas yang standar. Nah, nanti untuk nambahin bass treble yang ya itu selera ya, selera user ya. Jadi kita membuatnya itu bukan berarti kita mixing nanti nggak ada bass treble, tapi memang di ini speaker flat ini memang tidak ada bass treble-nya guys. Nah, apakah ada perbedaan antara ini? Ya ada dari segi ukuran. Jadi ini contohnya ini adalah flat speaker ya. Ini dua ini untuk rekaman ya. Ini flat speaker. Jadi itu untuk menstandarisasi hasil rekaman akhirnya ya. Standarisasi hasil rekaman sehingga itu standar. Kalau misalnya mau didistribusi ke digital platform, ya kita harus punya ilmunya. Barometernya harus pakai flat speaker ini, dari bass treble high nggak boleh terlalu tinggi ya. Kalau user mau seleranya kayak apa tukang jamu ya, yang dung gitu ya, itu setelah end usernya ya, setelah kita ini ya. Nah itu flat speaker ya. Jadi ada pertanyaan, flat speaker ukurannya macam-macam, ada yang 5 in, ini 5 in ya bro, ini 4 in, ini yang 8 in phonic ya. Ini semua pernah aku pakai semua. Jadi ya itu. So, kemudian yang kita butuhkan adalah instrumen based on audio. Nah, itu artinya apa? Instrumen yang berbasis audio. Apa itu? Ya ini keyboard, gitar, mikrofon itu yang kamu pegang itu kan berbasis audio ya. Drum ini akustik, nanti ditodong mic ya. Ada yang elektrik ya, bisa elektrik. Ini gitar ya. Ini yang normal ya, alat-alat band itulah namanya berbasis. Nah, itu nanti akan tergambar secara grafik di dalam rekaman itu seperti ini. Nah, kita lihat ini. Ini ada track drum ya. Ini kicknya ya. Kick, tahu kick nih loh. Nah, duk ya. Ini kita coba ya. Jadi hasilnya begini. Jadi ini terlihat grafiknya ya. Hasil recording adalah grafik seperti ini. Kita coba dengar. Ya. Nah, ini bener-bener drum kurang kencang, bro. Enggak, cukup ya. Ini bener-bener suara kick yang asli ya. Ada bocor-bocornya. Coba denger deh. Ya memang ada bocornya. Ya namanya juga akustik kan. Karena kan ada mic-micnya kanan kiri ya. Kita coba lepas snare-nya. Kita lepas snare-nya. Nih, ini suara snare-nya. Ya. Jadi ini saya menggunakan Cubase yang lama karena project yang mau saya kasih contoh ada di Cubase yang lama ini ya. Nanti masalah software akan saya jelaskan ya. Nah, paham ya? Jadi perbedaannya itu adalah yang based on audio ya. Vokal misalkan, ada ini vokal. Nah, ini vokal. Jadi dari mic. Ya, kalau didengar semua musiknya. Tuh. Ya. Tuh satu. Ya nggak usah the whole song lah. Nanti ngantuk. Nah, ada lagi instrumen based on MIDI ya. Apa itu MIDI? Ayo. MIDI. Ya.
versi kecilnya dari instrumen sesungguhnya. Jadi dia bisa versi kecilnya dari instrumen sesungguhnya. Oke, ya ada benernya juga ya. Kalau menurutmu? MIDI itu kayak alat yang dia kayak keyboard biasa, cuman untuk audio gitu, buat musik dan lain-lain. Oke. Kamu tak kasih nilai 8, kamu tak kasih nilai 5. Jawabanmu, sorry ya, gak apa-apa ya. Gak, jadi gini, MIDI ini adalah hanya sekedar, kalau kalian gamers pasti tahu joystick ya. Joystick, dia hanya menerjemahkan notasi ya. Nah, ini balik lagi ke audio converter lagi. Audio converter itu menerjemahkan audio analog menjadi versi digital aja jadi grafik. Nah, ini bedanya sama MIDI adalah dia hanya mengirim notasi. Yang memberi suara apa? Si software. Ya. Kira-kira gitu ya? Bener nggak? Betul nggak? Ya. Versi kecilnya alat ya bener juga sih. Ya ada benernya. Ya, tapi cara bekerja. Jadi MIDI itu ya ada yang mode ini MIDI ini ya. Jadi saya perlihatkan ini MIDI contoh ya. Ini. Dia ini nggak menghasilkan suara guys. Dia hanya mengirim notasi ya. Yang mengirim suara siapa? Yang ngasih suara siapa? Ini namanya iMagic Vintage ini ya. Atau misalkan kalau di sini ini bisa ini. Nah, ini dia ngasih suara gitar akustik. Ini kita lihat ya, misalkan kita tekan ada slide-nya ya. Ya, jadi itu dia tidak menghasilkan suara guys. Dia hanya mengirim notasi ke komputer. Kemudian VST ini nanti apa itu VST saya jelaskan. Dia yang memberi suara. Nah, itu nanti ya. Ada yang model gitar. Mungkin karena pemain gitar, dia mau ngirim notasinya pakai gitar. Dia mungkin capek ya pakai. Nah, ada yang bentuknya drum pad seperti ini ya. Ini drum pad ya. Drum pad ini, jadi dia untuk kan tiap notasi itu ada ini misalkan C itu kicknya dek gitu ya. Yang D mungkin snare-nya kayak gitu ya. Jadi ini bisa di mapping nanti. Kira-kira begitu ya. Paham ya? Oke. Cak War paham? Paham? Oh, selamat ngopi. Boleh ngopi loh. Sambil ngopi ya. Langsung ambil ya. Sambil ngopi bikin sendiri. Nah, itu ya. Jadi itu kira-kira. Nah, sekarang kita ngomong routingnya. Routingnya ini susunan ya dalam bahasa ininya ya. Susunan dalam perangkat rekamannya ya. Oh iya, makanya kok bingung aku. Nah, ini kita pakai komputer. Ini adalah MIDI device, masuk USB. Kemudian ini secara USB sound card-nya ya. Sound card dia ada output untuk analognya ke speaker. Kemudian ini untuk input instrumennya masuk ke input, gitar masuk input. Nah, MIDI ini terhubungnya sama komputer kan karena dia mengirim notasi. Ya ini basic, sangat basic. Apakah bisa dikombinasi? Bisa. Cuman yang bisa dikombinasi hanya ini. Ketika input ini kita mau kasih misalkan preamp ya. Kita masih preamp karena punya selera sound tersendiri ya. Cuman saya sarankan kalau masukin gini tuh jangan dikasih kayak reverb apa tuh, jangan, harus garing hasilnya. Nanti biar bisa diolah. Nah, ini nggak boleh diolah lagi dari sini, nggak boleh, ini harus flat ini, haram hukumnya ini. Kalau dikasih apa-apa lagi karena dia benar-benar clear hasilnya ya, yang mau kita ambil ya. Jadi itu, ini boleh, ini kompres boleh, misalkan dikasih apa anti apa nih, bro yang buat nging itu apa? Anti noise lah, terus kompresor ya, buat ya anti feedback untuk meratakan, boleh meratakan misalkan ngomongnya kecil, yang kecil bisa dikatakan naik, yang kegedean di cut. Nah, itu pakai kompresor biasanya itu namanya ya. Ini udah pinter-pinter guys, luar biasa. Seneng aku kalau ada yang
Ini. Nah, kemudian DAW software. DAW itu singkatannya adalah Digital Audio Workstation ya. Macemnya DAW itu macam-macam. Ada Cubase. Nah, ini ngomong basicnya dulu. Ada yang under Windows, ada yang under Mac ya. Nah, contoh Pro Tools ini. Dulu itu hanya bisa Mac, tapi sekarang Pro Tools versi Windows sudah ada ya. Cubase versi Mac ada nggak? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Jadi dia terus ada Logic Pro. Logic Pro ini dari Mac juga ya? Khusus Mac ya, Logic Pro ya. Kemudian Fruity Loop Studio. Ada juga Cakewalk, Sonar ya, macam-macam. Nah, sekarang kalau ditanya mana yang paling bagus? Nggak ada yang paling bagus. Semua itu tergantung pilotnya ya. Kalau suka Cubase, apakah akan lebih bagus? Enggak juga, ya tergantung manusianya gitu ya. Tapi kalau aku senengnya pakai Cubase. Dulu belajarnya Pro Tools. Belajar Pro Tools, nek dihitung-hitung dulu kan karena lebih murah semuanya, ya udah gitu ya. DAW software ya. Nah, kemudian plugin software. Nah, ini yang aku cerita tadi. Plugin software itu ibarat apa ya? Senjata mati dong ditembak. Ya, jadi ini ibarat begini ya. Ibarat kita punya instrumen, ya, terus dimasukkan ke dalam komputer. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita nggak perlu oyong-oyong yang gede itu, taruh semua. Nah, sekarang hasilnya mana? Tebel tipisnya? Kembali lagi tergantung manusianya. Tapi ilmu analognya harus dikuasai, guys. Kalau ilmu analognya nggak menguasai, tetap aja nggak bisa menggunakan digitalnya. Digital hanya mempermudah. Nah, ini VST ini singkatannya adalah Virtual Studio Technology. Artinya ini untuk biasanya untuk yang Windows ya, bro. Ya, Windows ya. Apple ada VST ya. Oh, sekarang udah lintas sektoral, guys. Kalau dulu nggak iso. Ya bener. Sekarang karena rugi kalau kayak gitu ya. Kemudian ada RTA. RTAS ini awalnya dari Mac pasti ya. Dari yang punya Logic ya. Terus apa? Pro Tools tadi ya. Nah, itu adalah ibaratnya gini. DAW itu software project. Ini plugins-nya buat ngisi-ngisi DAW-nya ya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu. Terus ada dua macam. Ada effects, ada instrumen. Aku kasih lihat apa itu efek. Effects itu berarti kalau kita sudah mengolah audio ya. Ini kita lihat effects di audio. Ini kita lihat susunannya. Bisa langsung on screen ya. Nah, ini susunnya ada 4 ini, multiband compressor. Ini kayak gini, ini efek. Nah, ini satu. Ini dalam satu track ya. Dikasih equalizer, kasih auto tune biar agak robot-robot ya, terus reverb. Nah, ini semua mengolah yang audio ya, cara apa efek kayak reverb apa itu ya sama ya. Nah, yang instrumen bedanya apa? Instrumen itu kayak alat musik yang dibawa masuk ke sini. Nah, instrumen itu seperti yang aku contohkan tadi ya, VST instrumen, misalkan ini drum machine ya, ini lihat. Oh, ini sample tank contohnya. Ini kayak instrumen kita bawa ke sini. Dia bekerjanya pakai MIDI tadi ya, pakai MIDI ya. Nah, aku mau jelaskan agak lompat ya. MIDI itu kan tadi mengirim notasi. Hasilnya akan seperti ini. Kalau tadi kan ini grafik, kalau seperti grafik yang ini kan adalah grafik hasil audio. Nah, kalau MIDI seperti ini, guys. Nah, kita lihat ini, guys. Ini contoh, ini satu MIDI. Nah, ini kita lihat. Jadi kotak-kotak gini. Kalau kita lihat dari susunan ini kayak keyboard. Ini saya pencet ya. Oh, bunyi kan? Jadi kita kasih ini gambar birama. Kita panjang. Kita nggak perlu main. Kita gambar-gambar aja bisa, ya. Kita gambar bisa. Jadi nggak perlu ini. Tapi kalau punya filmain ini tetap tuh kan, dia ngirim notasi nanti hasilnya kotak-kotak ini kira-kira. Nah, kalau gimana cara membuatnya, belajar lebih dalam ya, nanti ada sesi khusus ya sama aku ya gitu ya. Oke, lanjut.
Seru ini. Ada pertanyaan? Oh, udah jelas ini udah pinter-pinter nih. Ah, Cawar, ngopi. Oh. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini routing plugins effect ya. Jadi susunannya ya. Jadi ini misalkan perbedaannya lihat ya. Ini adalah mic misalkan. Masuk ke input sound card. Kemudian ini untuk outputnya ke speaker ya. Ini dikendalikan sama komputer. Nah, mengolahnya di mana? Plugins efeknya di sini ya. Kalau yang namanya bukan plugins bisa di sini ditaruh efek apa tadi? Kompresor apa ya. Tapi saya sarankan reverb dan sebagainya tuh jangan dipasang. Itu nanti hasil akhir supaya tetap bisa diolah. Jadi kalau sudah di reverb mati dia, mau dikurangin nggak bisa. Jadi sebaiknya diolah di sini. Tapi kalau untuk nebelin, it's okay ya. Nebelin apa? Punya selera sound yang ini ya. Itu kan sama kayak selera cewek ya. Masing-masing kan punya selera sendiri ya, kayak gitu ya. Nah ini kalau instrumen ya, routingnya ya jelas nih. Jadi biar paham. Nah ini tadi kan kayak ini plugins instrumen, dia MIDI ya, MIDI masuk ke komputer sound card ya, sound card out, ini diolah masuk Cubase ya, yang kotak-kotak tadi ya aku jelaskan. Nah ini ke sini, ini adalah memanggil instrumennya apa. Jadi bisa aja ini bisa macem-macem. Yang kita install itu kan macem-macem gitu. Udah tahu ya kalau itu ya plugins ya. Gitu. Jadi ini hanya sekedar mengirim notasi guys ya. Yang mengolah ini nanti. Oke? Paham ya di sini ya? Habibi paham? Ngantuk ngono. Nah, ini kemudian kita menuju prosesnya ya. Proses stage-nya. Jadi proses tahapan-tahapannya dalam memproduksi audio atau musik ya. Stages-nya apa? Nah, stages-nya adalah kita lihat pertama adalah kalau itu menyangkut audio, suara, vokal, keyboard, kita loading dulu. Ya. Loading itu artinya apa? Ya merekam itu satu-satu. Dang ya. Yang hasilnya ya kayak ini tadi. Ini namanya loading, nanti hasilnya seperti ini ya. Kalau didengerin sak drame semua bisa drums. Oke, sebentar ya. Nah, ini drumnya aja ya. Dari proses ininya dikombin dengan misalkan bass ini ya, kita coba bassnya. Nah, ini jadi ini dua instrumen bass sama kicknya ya, seperti itu ya kira-kira. Kalau sudah dikombin, ini kombinasi guys dari virtual instrumen dan apa namanya audio ya, itu kita lihat virtual instrumen bassnya. Ya, belum lihat. Nah ini ya, ini virtual instrumennya sama drum asli, matching ya, anunya tetap matching ya. Nah makanya itu kita juga perlu ngerti cara main bass itu gimana untuk arranger ya, notasi bass dan lain itu nanti ada segmen khusus kalau mau belajar ya. Itu aja. Ini saya cuma ngasih contoh loading. Nah kemudian loading kalau VST ya itu tadi yang gambar ya, yang kotak-kotak tadi yang udah aku jelasin ya. Kemudian proses kedua setelah loading, ini mixing ya. Mixing seperti mixing itu adalah proses ketika kita memberi efek-efek
pada setiap track ya. Kemudian setiap track itu ada naik turunnya, jadi fadernya seperti ini misalkan ya. Ini kasih contoh lagi. Nah, ini adalah proses mixing ya, yang tracknya banyak tadi ya. Ini satu-satu. Kalau dilihat gini rumit ya, tapi ini nggak rumit kok. Jadi kita mesti kayak bangun rumah, pondasinya dulu kita enakin, kemudian ditambah ini. Jadi jangan lihat hasil akhirnya. Sama kalau kita ngelihat rumah ya, hasil akhirnya kayaknya ini rumah ini bangunnya gimana ya, kan kayak gitu. Kayaknya rumit ya. Nah, di sini kita kasih, ini kalau dilihat fader-fadernya kan berbeda ini ya. Ini lihat fader-fadernya. Ya sesuai enak, biar enak didengerin secara bareng-bareng. Misalkan ya. Balance antara setiap instrumen kan bisa didengar. Kalau kicknya terlalu kenceng, nggak enak juga ya. Vokal harus di atas ya. Tapi ini karena instrumen jadi ya kira-kira gitu ya. Ini sebetulnya proses yang paling rumit dalam memproduksi musik ya. Tapi nggak rumit-rumit amat dong. Nggak rumit amat. Jadi gitu. Nah setelah itu proses mastering. Nah, mastering ini proses apa? Itu tadi kan kita banyak track. Setelah banyak track, kita jadikan satu hi-fi LR. Tinggal kanan sama kiri. Nah, di situ kita enakin kencengnya, punch-nya ya. Itu prosesnya seperti gini. Ini contoh mastering itu seperti ini. Nah, kemudian kalau di sebuah album itu kan antara lagu 1 dan 2 dan 3 itu mungkin levelnya nggak sama. Itu perlu disamakan, dinormalize sehingga lagu 1 jadi nggak lebih keras sama yang ini ya, gitu ya. Sama secara hi-fi, punch-nya itu keluarnya kayak gimana ya. Jadi kalau ini dilihat kan bedanya kayak tadi kan banyak track, ini tracknya cuma satu udah ya. Nanti kita akan coba dianalisa, misalkan ini contoh ini ya, ini. Nih. Ini adalah contoh untuk mensejajarkan antara bass and apa itu? Treble ya, high and low-nya dan middle-nya. Ini namanya apa nih analisernya? Lupa saya. Fase correction ya. Fase correction-nya itu kita kalau dilihat di sini dia ada di tengah, jadi seimbang antara, ini agak teknis sedikit ya, antara bass sama apa itu high ya dan middle-nya ya. Kalau dia fase correction-nya agak ke kanan berarti dia cenderung ke high. Nah ini juga salah satu barometer apakah produksi yang kita lakukan itu standar enggak gitu loh. Kita sudah berhasil nggak? Kalau enggak, ulang lagi ke mixing, kita harus cari ya kayak gitu. Ini proses istilahnya kalau finalisasi ya, untuk semua finalisasi ya kalau ini ya. Jadi itu tadi mastering ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ada nggak contoh misal produksi ini yang belum di mixing mastering sama yang udah gitu, biar buat bisa tahu. Contoh yang belum di ada. Pertanyaan yang bagus tuh. Jadi bisa ada ini. Oke, kita dengar ya. Ini ngomong kalau satu-satu kan rumit kan, banyak ya. Ini istilahnya belum di punch ya. Dengar ya. Sekarang tak bedanya ya. Dia lebih keluar. Ya. Beda ya. Coba dengar lagi ya. Nah, ciri-ciri khas mixing yang bagus itu, ini aku kasih tips lagi ya. Ini sebenarnya ekstra ini. Jadi, ketika level itu dikecilkan, ya, semua instrumen tuh masih denger. Miji-mijinya tuh loh, ya. Detail-detailnya denger, walaupun kecil, ya kan? Kamu masih dengar suara gitarnya, suara vokalnya, suara hi-hatnya. Nah, itu mixingnya udah bener berarti. Nah, memang mixing itu untuk menstandar itu bener apa enggak ya, dikecilkan volume kita denger oke, ini udah bagus. Tapi kalau mastering kebalikan, kencengnya itu gembret kak. Jadi dia cari batas atasnya kalau di mastering tuh
batas atas 0 dB-nya, 0 dB. Ini ngomong teknis lagi ya kayak ya. Tahu ya 0 dB, jadi benar-benar maksimalnya. Mentoknya seberapa tapi jangan sampai keluar dari range 0 itu. Tapi cari maksimalnya. Nah, itu ilmunya. Nanti kalau lebih dalam ya mesti batas pecah atau tidak. iya, batas apa ya? Ya, pecah. Batas sakit hati lama enggak? Dalam ya. Seru. Ya, memang kalau pecah sakit hati kita. Ya nggak enak, didengar nggak enak kan gitu. Nggak, sebenarnya kita ini nggak ngomong salah bener ya. Kalau kita ngomong musik nggak ada salah bener. Ada cuman enak sama enggak. Jadi nggak ada musik salah. Ya, setuju ya bro ya? Ya, setuju ya. Jadi kita nggak pernah misalkan ngomong, oh ya punya ini ya, didengar aja orang enak nggak denger gitu. Gitu ya. Intinya itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian nah ini yang penting guys. The key factors of production quality. Jadi apa sih faktor-faktor? Ini agak karpetnya enggak benerin. Faktor-faktor yang membuat sebuah produksi itu berkualitas apa enggak? Faktor apa yang menentukan? Ya. Jadi itu, ya. Key faktornya apa? Kira-kira apa? Ini belum tak buka. Sehingga produksi itu jadi oke. Didengar tuh oke. Orangnya paling penting orang sopo. Orang kan banyak, tetangga bisa. Yang ngatur itu siapa? Kira-kira siapa? Konsumen. Hah? Konsumen. Oh, konsumen kan nggak ikut terlibat. Kalau misal gimana ya? Konsumen kan nggak ikut segmentingnya. Rencana kita mau bener-bener komersilkan gitu, berarti kan mau gimana kita sudah tahu production kita sudah bagus, ya kita laku produk kita. Oh iya. Kayak gitu ya. Nah itu ngomong marketing ya, itu ngomong ekonomi. Jadi kita mesti pisahkan antara kualitas digital audionya. Ini ngomong digital audio itu nggak salah sih yang kamu ngomong, tapi kita ngomongnya di segmen marketing ya bro. Kalau ini ya, itu segmen marketingnya. Nah ini aku ngomongnya soal teknis. Oh ya didengar tuh memang enak soundnya, ulem, standar lah. Key faktor apa itu kira-kira? Faktor penentunya apa kira-kira? Kalau tadi kan agak keluar ini ya, kita rel ya. Ya keluar ke apa itu? Ke marketingnya ya. Jadi ini ya, oke. Itu aja. Masa itu aja? Apa Bi? Bingung. Ya tak sebutin ya ini ya. Jadi ya oke ya. Jadi nomor 1. Alat yang tepat guys. Harus dipilih sesuai kebutuhannya. Sama software yang tepat. Tepat itu ukurannya apa? Bukan yang paling bagus, tapi yang sesuai dengan kita, kebutuhan kita. Kita suka pakai Logic misalkan, ya udah pakai Logic. Nyaman di situ ya. Ngomong nyaman ini kayak pacar aja gitu loh. Sama, gitu ya. Terus ini recording device, ini yang dibutuhkan apa? Ya misalkan mau take drum yo, ini yo nggak iso. Pakai ini nggak iso, ya toh. Misalkan, kalau podcast ini ada cukup. Tapi kalau sebagai seorang musisi, arranger dan bikin semua sendiri ya ini aja cukup. Gitu ya. Ya itu kebutuhan yang dia butuhkan, yang nyaman. Kayak aku paling nyaman tuh pakai ini, Line 6. Yaitu tadi karena kita kayak bangun studio 3 miliar, 3,5 juta. Itu di Hype Music ada ya? Ada dong, ada. Hype Music ada bro ya. Bisa dipesan ya? Siap. Jadi gitu. Ini saya bukan ngomong apakah Line 6 lebih baik, enggak. Tapi kalau seorang gitaris itu kayaknya surganya itu ada di Line 6 ya. Preamp gitarnya tuh gila banyak banget. Dan kita bisa bikin ya floor dan bisa kita save ya. Preampnya tuh loh. Jadi masuk tuh preampnya udah cantik gitu. Ya bisa kan audio dimasukkan dulu, baru kita efek kan bisa. Tapi dia bisa, yes kayak kamu bawa analog itu ditodong. Tapi ilmu analognya harus ada ya. Gak sekonyong-konyong kayak gitu ya. Jadi ya itu banyak explore lah, bisa banyak explore. Itu kalau aku ya. Apakah ini jelek? Enggak, ini bagus juga. Dari oh ya ini tadi ada Motu ya. Nih kayak gini. Ini luar biasa, ini digital pol. Knop-knopnya ngatur efeknya ya. Coba knopnya kan cuma dikit ya. Tapi dia ngatur-ngaturnya tuh. Dan dia latensinya paling kecil ya bro. Dan harganya lumayan bro ini bro. Dan ini online ya.
bisa apa? Maksudnya online itu semua softwarenya pengontrolannya via online. Ya, kalau driver biasa ya, apa standar pengaturannya juga itu langsung online. Pakai LAN juga bisa. Ya, networking nih. Ya ini sebenarnya ada hubungannya sama kerjaanku yang lain juga. Ya, kayak yang ini adalah Behringer ya. Ini Behringer yang 8 channel ya bro. Nah ini, oh 18 ya. Oh sambung adat bisa 18 ini ya. Ini sing dodolan lebih hafal guys. Aku gak dodolan malah. Ini bakul ini lebih hafal bakul. Saya cuma user. Jadi ini berapa? 18 bro ya. 18. Berarti langsung di extend ke situ bisa ya. Ini tapi yang real 8 ya. 8 ya, oke. Nah nanti disambung ini bisa jadi 18 ya. Orkestra dikit lah bisa ya. Ini 8 channel ya, fungsinya macam-macam di sini ya. Itu sesuai kebutuhan lagi. Ini biasanya kita buat live streaming ya, kayak sekarang ya. Untuk live streaming kita pakai ini ya, gitu. Karena selain itu kita juga merekam audionya ini. Jadi ini kan lihat ya, audionya juga kita rekam ya. Pas kita ngobrol gini, ini nanti supaya apa? Diedit di video, pas kita editing video, audionya kualitasnya gini, yang videonya dibuang, gitu. Jadi itu rahasia loh guys ya, jangan ngomong-ngomong, ya. Itu sama kayak kita bikin podcast begitu ya. Jadi podcast itu kita semua audio kita masukkan sini, video ada 3 kamera, nanti audionya ngambil dari ini. Jadi hasil audionya benar-benar clear. Kita bisa mastering audionya, setelah mastering baru ditempel ke video. Audionya video kita buang, tak pakai yang kita udah record. Kira-kira gitu, rahasia ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Nah, boleh lo ya. Tuh, jadi key factor lagi ya. Key factor is skill and professionalism of talents ya. Ini contoh yang. Jadi aku cerita sedikit kenapa aku ada di bisnis ini juga. Karena aku selalu kalau bikin band itu gagal. Karena aku selalu punya masalah dengan orang yang nggak tepat waktu. Jadi sehingga aku berpikir, waduh, nasibku ini kok tergantung sama orang-orang lain ya. Ya wes akhirnya bikin dewe. Tapi ya nggak bisa jadi bikin band toh. Akhirnya ya untuk iklan lah, apalah gitu ya. Tapi itu bisa dapat duit lebih cepat ya, lebih cepat, nggak bergantung sama teman-teman. Nah, pengen dapat duit, kontak nih Hype Music. Gimana cara cepet dapat duit dari musik ya, gitu ya. Jadi skill and professionalism of talent. Kenapa? Efisiensi dari jam rekaman ya. Ini kalau kamu profesional, durasi produksimu lebih cepat. Kita ngomong bisnis, kalau ngomong bisnis, produser selalu berpikir adalah, oh aku butuh produksi yang murah tapi dijual yummy lah, gitu ya. Kira-kira begitu. Ketika bahkan ada produser ini aku ngalamin yang mau membayar, yang main bukan artisnya sebetulnya. Artisnya cuman pas live aja, pas rekaman dia bayar orang semua, selesai. Karena apa? Dia mikirnya bisnis supaya lebih cepat. Kalau artisnya yang main karena skillnya nggak mumpuni, ongkos produksinya jadi bengkak, ekonomi ya, faktor itu. Jadi ya kita sebagai musisi juga harus mikir bisnis. Semua butuh uang ya Cak War ya, bener nggak? Bener. Oh butuh ya. Oh nak Cak War piro ya? Kan saya Cak War. Nah itu ya. Key factor lagi ada musik arrangernya guys. Musik arrangernya kalau dia notasi yang dia pilih bagus, itu juga ngenakin lagu. Hasil produksinya bagus. Setuju nggak? Iya. Skill arranger. Nah ini skill bermusik otomatis. Jadi itu key factor juga untuk produksi itu biar bagus apa enggak ya? Itu key factor lagi. Nah kemudian sound composition ini penting banget ya. Sound composition sangat penting. Kenapa? Terkadang begini guys, apa yang kita bayangkan setelah kita rekam itu nggak sesuai bayangan kita. Dicampur tuh istilahnya kalau bumbu masak itu, ini kayaknya enak ini enak nih, dagingnya enak, sambelnya enak, tapi dicampur gak
Dan itu hanya apa namanya? Itu butuh sound composition yang kita harus pikir apakah sakit nggak di telinga, ya kan? Mungkin kalau didengar live, wah enak, gitu kan. Tapi begitu di komposisinya dicampur, belum tentu. Ya sama kayak kita ibaratnya masak, ya, ya bumbu-bumbunya, ya, ingredientsnya masih bagus, kayak gitu ya. Ibaratnya begitu ya. Nah ini ada yang datang lagi luar biasa. Sound composition, oke. Jadi itu yang penting ya. Ada lagi key factor yang lain, musik and vocal director. Ya, tahu Ruth Sahanaya? Ruth Sahanaya itu senior kan? Tapi dia masih butuh vocal director. Karena terkadang penyanyi itu nggak ngerti range suaranya di mana. Dia yang paling bagus di mana, itu butuh. Terus nguliknya gimana? Vocal director tuh yang untuk ngarahin. Sama musik director. Nah, fungsinya musik director ini juga untuk apa? Ini ya, musik director ini untuk menahan egonya para musisi. Musisi kan selalu punya ego, bener nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya. Nah, itu yang nengahin musik director. Dan biasanya kalau musik director tuh dudu arek nom-nom. Biasanya udah telinganya mateng ya. Kalau enggak, kamu apa main drum ya? Kamu gitar? Bass. Bass ya? Ya, harus matching toh. Kalian berdua ya. Kayak gitu. Itu contoh yang bagus kan. Kadang kalau kamu egomu yang kamu tampilkan dulu nggak enak didengar. Ayo Mas, silakan masuk Mas. Ayo. Ya, luar biasa ya, tepuk tangan yang baru datang yuk. Tepuk tangan. Jadi musik director ya. Jadi dia menahan ego para pemain. Karena setiap pemain tuh punya ego masing-masing. Jadi itu salah satu key factor ya. Tuh ya. Oke, nah, terus sound engineer. Nah, ini sound engineer juga penting. Dia akan tahu frekuensi mana yang tabrakan sama enggak. Makanya butuh juga flat speaker untuk itu ya. Jadi kadang didengar di speaker yang biasa itu cenderung ngebass, makanya ada namanya flat speaker untuk tahu bener-bener dia ada di frekuensi mana ini gitu. Nah, sound engineer ini pasti ngomong kalau misal, oh, lu tabrakan tuh ininya apa? Antara ini nih kalau mau dikenceng-kencengin yo nggak bisa, kalau nggak bisa dipaksa kayak gitu. Misalkan, oh ini karena kurang kenceng, karena bukan faktor itu, faktor emang nyampurnya tuh nggak bisa. Koyoknya siji-siji enak, tapi begitu dicampur belum tentu. Ya, frekuensi udah tabrakan ya. Nah, ini sound engineer penting. Ini faktor, salah satu faktor dia yang bisa menjadikan produksi itu bagus apa enggak. Salah satu ya. Nah, ini doing the stages in the right way. Jadi melakukan tahapan dengan benar. Maksudnya apa? Loadingnya tuh harus benar. Loading ini kan paling mentah ya. Gak ada efek, ada apa ya kan? Mungkin efek-efek yang cuman kompresor apa itu aja, tapi nggak ada ini. Selama bahan mentahnya ini tidak bagus, mau di mixing kayak apapun ya nggak akan bagus. Jadi ini sangat penting. Makanya saya pernah mengalami ada rekaman di kota lain, minta di mixing, saya dengar, waduh loadingnya sudah nggak memenuhi standar, kan nggak ikut proses loading ya saya. Tapi kalau sound engineer Jakarta udah tahu standarnya sudah. Jadi kalau yang diterima itu ya Jakarta nggak semua, ada yang khusus juga. Jadi sorry. Jadi ketika mereka ngirim ini kita dengar gitu, oh ya ini nggak standar. Aku langsung ngomong, saya bukan Tuhan loh ya yang bisa ini jadi bikin aku mixing jadi bagus. Karena stagesnya is not right gitu loh, nggak bener, loadingnya ini nggak standar, sehingga mau di mixing kayak apapun nggak bisa. Misalkan ini salah satu contoh ya, loading tuh kan supaya soundnya tebal. Ini saya ngasih contoh, dia harus mencapai angka maksimal di 0 dB ya, tapi jangan sampai lebih, tapi dicari ya paling kalau kurang tuh sedikit di bawahnya supaya tebel. Jadi kalau dikecilin dia tetap kerasa.
Itu salah satu trik ya, salah satu. Nah kalau itu tidak memenuhi syarat itu, susah mau tebel soundnya. Bukan kenceng-kencengan lagi loh ya. Kalau kenceng itu kenceng tetap kosong, tapi kalau di flip gitu ya, itu. Jadi itu ya. Nah mixingnya harus benar. Kalau ya ini kan contoh, kalau gini misalkan, mixingnya harus benar. Mau di mastering, kalau di sini kan semua instrumen denger ya, midi-midinya sampai juga denger ya, ya itu ya. Jadi maka di masteringnya, ini sebelum di mastering, ini kan tipis ya, dia belum lebar tapi dia tetap kedengeran masih. Makanya di mastering, begitu di punch mastering, denger semua ya, begitu di punch gitu. Ya, artinya ensemble-nya walaupun itu ditumpuk, ensemble kan main bareng, tapi satu-satu instrumennya kedengeran gitu loh. Karena dia melakukannya in the right way, semua loadingnya oke, mixingnya oke, dia menggunakan frekuensinya oke, ya. Ya. Jadi kalau di ilmu recording tuh kita ada dua, ya musik ya. Ada ilmu pastinya, ada rasanya juga. Ilmu pasti, hitungan tuh ilmu pasti, tapi kita harus pakai rasa juga. Apakah kita mengandalkan ini, misalkan ini kalau didengar, nah coba kita lihat di sini ya, ini dia kan mentok ya, coba perhatikan yang ini ya, di situ ya, ini dia mentok kan, tapi dia nggak pick ya, nggak gembret, nggak apa, nggak ada. Jadi kalau mau dikencengin dia nggak ada gembret, karena dia ya, lihat ini levelnya maksimal ya, sound tebelnya dapat. Ini pakai drum jelek loh. Berapa harga? 4,5 juta. Pusing aku tapi waktu ini ya, waktu nyeting snare-nya tuh nggak enak banget. Tapi ya karena ada digital ini jadi beda sama apa namanya bro, kalau yang kayak drum mogok itu apa istilah di apa, sampling. Kita nggak sampling karena kalau orang mau drum apa analog ya, apa istilahnya akustik ya, bocor-bocornya harus denger gitu loh. Tapi diselarasin, kalau didengar drumnya toh kan nggak enak gitu loh ya toh. Misal ini ya, ini kan biasa aja kayaknya ya, tapi denger semua. Ini kan benar-benar akustik pure ya. Coba lihat, ada ghost note-nya juga ada kan, ghost note-nya. Tapi begitu di-combine sama ini ya, ada yang nggak denger kan, semua denger ya instrumennya satu-satu ya. Ya karena in the right way gitu loh. Gitu. Kalau masalah suka apa nggak musiknya, ya itu kan selera ya, selera masing-masing gitu. Jadi itu mastering harus in the right way, nggak boleh terlalu kenceng, terlalu ini ya, sama. Tadi kalau mastering yang tadi itu ya, yang udah tak tunjukkan ya. Itu ada pertanyaan? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini kita udah sampai akhir nih ya. Jadi di device facilities versus human resources ya. Kenapa saya ngomong device? Jadi saya adalah salah satu orang yang tidak pernah dalam kondisi ideal memulai sebuah produksi.
Jadi kalau kita ngomong misalkan studionya bagus ya, itu hanya mengenakin kita sebagai tapi kalau hasil itu nggak jamin. Ya. Jamin is about human resources-nya ini yang penting. Human resources, ya. Jadi bahkan pernah yang nggak ada kedap suara aja aku bikin tuh, pernah produksi. Nggak dikomplain sama kliennya, wis. Ya. Tapi ada standar-standarnya gitu, yang harus kita bisa. Ya sebaiknya emang kayak ini kan kita pakai peredam ini ya, supaya kita ini nggak terlalu ini masih ada gema sih ya. Intinya nggak menggema aja ya. Tapi ini kita pasangin ini semua untuk meredam gema. Sama ini karpet ini juga untuk meredam gema. Ya kalau mau gema yang enak itu di atas ya, di atas lebih enak ya kita. Jadi device ini hanya sekedar device, software hanya sekedar software. Yang penting tuh ini ya, intinya itu ya. Jadi itu ya, dari aku. Kalau misalkan ada pertanyaan di sini, udah cukup ya. Tadi ketinggalan soalnya ya nggak apa-apa, nanti lihat di YouTube-nya bisa ya. Itu ya dari aku. Jadi semua ini kita bisa fasilitasi ya, kalau mau konseling sama kita, mau pakai yang mana alat-alatnya untuk recordingnya. Itu ya, demikian tuh dari saya. Ada pertanyaan? Udah cukup? Oke, thank you semua ya. Thank you buat Hype Music semua. Jangan lupa ini ya, subscribe Hype Techno YouTube channel ya. Kemudian ikuti semua multi segmennya. Dan saya Anthony Skywalker. Terima kasih banget ya udah datang ke sini. Oke. Dan kita ketemu di event berikutnya. Bye bye. Thank you.